Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat para reviewers Kedai Reka. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang usulan proposal matching fund kami yang berjudul Agro Education Platform untuk meningkatkan kompetensi penyuluh dan petani. Pada kesempatan kali ini saya memperkenalkan diri, nama saya Robi Yuliendra, Eskom Mkom, dan juga anggota pengusung dari UBL Universitas Bandar Lampung, yaitu Ibu Wiwin Susanti Eskom dan Eskom Mkom. Nah, kemudian kami memperkenalkan juga mitra matching fund kami, yaitu Bapak Dr. Abdul Roni Angkat S.TP MSI, yaitu beliau adalah Kepala Balai Pelatihan Pertanian Lampung, serta Bapak Ade Setiawan merupakan staf atau pegawai Balai BPP Provinsi Lampung. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan perumusan masalah dan urgensi Reka Cipta. Mungkin dapat langsung bisa dijelaskan oleh Bapak Dr. Roni. Waktu dan tempat saya persilahkan. Pelatihan ini didasarkan pada ada beberapa struktur anggaran. Jadi pelatihan itu tuh dimulai dari identifikasi kebutuhan latihan. Kita pada saat itu ke lapangan, apakah secara online atau offline, mencari permasalahan di 4 provinsi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, sama Bangka Belitung. Udah dapat permasalahannya, masuk proses pengumpulan masalah. Lalu solusinya apa? Nah, solusi ini nanti akan menjadi judul pelatihan. Setelah judul pelatihan, biasanya nanti kita akan meng-create bagaimana kurikulum untuk memecahkan masalah-masalah tadi. Ya, setelah selesai, diidentifikasi tadi peserta-peserta yang akan diambil berdasarkan identifikasi kebutuhan latihan di lapangan. Jadi selain masalahnya dapat, mapping orangnya pasti dapat. Kita panggil, baru kita latih. Berjalanlah proses pelaksanaan pelatihan. Nah, kalau dari proses pelaksanaan pelatihan itu sendiri, biasanya apakah offline online, pasti sudah ada di sana proses pendaftaran. Sudah ada kurikulum yang di delivery. Kita punya LMS juga. Kalau offline ya lebih mudah lagi, mereka ada di sini. Lalu ada nanti evaluasi sebelum pembelajaran dan evaluasi sesudah pembelajaran. Durasinya bisa 3 hari, bisa 7 hari, bisa sebulan, ada 3 bulan, tergantung judul pelatihan. Setelah selesai mereka pulang dan akan melapor kepada pimpinan wilayahnya masing-masing. Jadi Balai Pelatihan Pertanian Lampung ini tidak akan menerima orang pelatihan yang tidak direkomendasikan oleh pimpinan wilayah, dalam hal ini Kepala Dinas Pertanian masing-masing kabupaten kota. Jadi kita tidak menerima ada peserta yang datang tidak direkomendasikan surat pengantar oleh Kepala Dinas masing-masing kabupaten kota. Kenapa? Karena apapun yang kita kerjakan adalah untuk menyelesaikan pembangunan di wilayah mereka. Sehingga pada saat mereka kembali, mereka juga harus melapor kembali kepada kepala dinasnya bahwa kami sudah dilatih. Lalu ada namanya bimbingan lanjutan dan evaluasi pasca pelatihan. Program di sana, program di kabupaten kota, di mana tempat mereka asal, akan disiapkan sesuai dengan judul pelatihan. Mereka laksanakanlah apa yang mereka dapat pelatihan untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi. Nah, idealnya dari balai pelatihan datang ke lapangan kembali untuk melihat apa sih yang sudah kalian kerjakan di lapangan, apa masalahnya di lapangan, mana buktinya, mana outputnya untuk pembangunan wilayah, dan seterusnya. Nah, kondisi yang terakhir tadi saya sebut, 4 tahun belakangan ini tidak ada. Kenapa? Karena struktur anggarannya tidak memungkinkan untuk diadakan. Jadi dulu ada struktur anggaran namanya evaluasi pasca pelatihan. Semua orang akan, semua purnawidya kita akan kita lihat kembali di lapangan, apa yang sudah mereka kerjakan dan bimbingan langsung di lapangan. Karena item itu sudah tidak ada, tapi sebagai pendukung indikator kinerja utama lembaga, mereka harus mengimplementasikan apa materi yang sudah kita laksanakan dalam durasi 6 bulan. Di mana kita cara ngambilnya? Muncullah ide bagaimana kalau kita membuat suatu platform sebagai feedback mereka, komunikasi kepada kita, apa yang sudah mereka kerjakan di lapangan. Apakah itu keberhasilan ataupun permasalahannya. Muncullah platform ini. Berjalan, ya, ada beberapa kekurangan yang kita rasakan. Salah satunya pengaturan
data di dalam itu sendiri sepertinya masih sangat satu per satu. Jadi kalau kita ingin melihat, ya walaupun sudah disempurnakan dengan mencari metode search ya, misalnya dicari si A dari kabupaten mana, dari provinsi mana, pelatihan apa dapat, apa yang sudah dikerjakannya ada. Tapi dalam beberapa konteks informasi itu kita belum bisa secara komprehensif mentabulasikannya berapa persen orang yang sudah melaksanakan ini di lapangan dan buktinya apa. Ya, apakah itu karena beban dari server kita yang nggak kuat atau mungkin template kita yang masih belum cukup mudah untuk kita kelola ya di dalam situ. Nah, selanjutnya materi-materi pelatihan itu seharusnya ada di sana untuk feedback kembali mereka pada saat mereka coaching. Nah, itu yang mungkin yang kurang bagian situnya. Misalnya, Pak, kemarin saya belajar mengenai pemupukan di cabai. Nah, materi itu saya ingin review kembali. Nah, saluran itu harusnya bisa masuk kembali ke sana ngelihat, dan siapa kemarin pengajarnya bisa terhubung kembali. Baik, setelah menjelaskan pemaparan permasalahannya, apa sih yang kami usulkan untuk menyelesaikan permasalahan pada mitra, yaitu yang pertama dibutuhkan inovasi dan pengembangan konsep pembelajaran berbasis integrated learning system. Walaupun sebelumnya sudah ada aplikasi CMAP, tentunya di CMAP masih banyak kendala-kendala ataupun permasalahan yang sudah dijelaskan oleh Pak Roni tadi. Kemudian yang kedua adalah integrated learning system merupakan pengolahan manajemen training pertanian berbasis digital yang menghubungkan semua data agar tata kelola kegiatan pelatihan di BPP Lampung menjadi lebih mudah, cepat, dan dapat terkoneksi antar layanan. Yang ketiga, layanan yang didapatkan dikembangkan antara lain adalah manajemen data peserta pelatihan, manajemen konten pembelajaran, manajemen kelas training, manajemen penjadwalan training, manajemen penilaian dan review training, multi role dan juga multi akses, yaitu trainer dan peserta training. Serta mengembangkan inovasi lain, yaitu sistem terintegrasi untuk data peserta pelatihan yang dapat mengkontrol capaian perolehan program dari pemerintah. Nah, metode yang kami gunakan adalah metode waterfall, yaitu dimulai dari proses analisis, perancangan, pengembangan, serta implementasi sehingga kelemahan sistem akan dapat teratasi dengan baik. Nah, kemudian manfaat dan dampak untuk manfaat bisa dijelaskan oleh Pak Dr. Roni. Jadi kalau pelatihan jarak jauhnya kita ada LMS. Nah, mungkin itu juga kalau bisa dimasukkan ke dalam CMAP ini jadi satu kesatuan. LMS tadi, pembelajaran jarak jauh tadi bisa di sini. Lalu pada saat mereka ingin masuk kembali, melihat review apa hasil pelatihan mereka atau materi mereka ada, dan siapa beda suara dihubungin, mereka bisa terhubung ke sana. Seperti Halodoc itu ya, jadi ada semacam feedbacknya. Nah, itu mungkin teman-teman dari UBL ya, beberapa hal yang ingin kita sempurnakan. Ya, ke depannya harapan saya ini bisa saya akses di Android dalam bentuk suatu tampilan yang easy, jangan berat seperti kalau lagi di laptop atau di komputer. Mungkin ada tampilannya yang hanya sekedar NOD aja, hanya untuk just reading kali ya gitu ya. Hanya just reading untuk melihat di Android. Karena mereka di sana ngaksesnya via Android. Tapi di sini, sebagai manajemen, saya ingin memonitoring, kayaknya sulit pakai Android. Kalau lihat database-nya begitu, muternya susah banget. Saya sempat menyarankan tampilannya bisa nggak yang langsung, ya saya hanya butuh tampilan aja, tidak perlu langsung dasar datanya atau basic datanya keluar, karena itu pasti berat gitu. Nah, itu mungkin beberapa permasalahan yang mudah-mudahan dengan Kedai Reka ya namanya ya? Iya, Kedai Reka, Pak. Kalau ini bisa, ini akan menjadi sebuah usulan yang sangat inovatif, bukan hanya menyelesaikan permasalahan di Balai Pelatihan Pertanian Lampung, tapi di Badan Pengembangan SDM Pertanian. Balai Pelatihan Pertanian Lampung ini satu balai di antara 10 balai yang dipunyai Kementerian Pertanian, yang tugasnya meningkatkan kapasitas penyuluh dan petani. Itu 17.000 itu yang tercatat di Balai Pelatihan Pertanian Lampung yang pernah dilatih dan sudah masuk ke dalam sistem, tapi aslinya itu 250.000 orang yang harus kita bereskan. Nah, apakah itu bisa kita akomodir itu data-data itu? Karena cepat atau lambat orang-orang yang saya sebut tadi akan masuk ke dalam sistem kita. Nah, kalau ini bisa, ini nanti akan bisa dipakai oleh Badan Pengembangan SDM, dan saya kira kalau saya tanya apa dampak akhirnya, Kementerian Pertanian untuk ingin tahu berapa dana yang dibutuhkan untuk dalam peningkatan kapasitas, cukup pakai inovasi ini aja, ini orangnya adanya di sini, pelatihannya ini, titik kumpulnya nanti di sini, jadi bisa dihitung semuanya, termasuk bahan-bahannya gitu.
Lalu berapa peningkatan kapasitas dari insan pertanian yang ada di bawah Kementerian Pertanian, itu bisa di-trace. Terjadi peningkatan kapasitas, indikatornya terterapkannya mungkin 80%, 90% indikator kinerja utama Kementerian Pertanian. Lalu Kementerian Pertanian ingin melihat apa permasalahannya. Oh, ternyata ada di bidang sektor perkebunan nih, bagus nih. Sudah banyak pelatihan-pelatihan di perkebunan. Dirjen BUN, Dirjen Direktorat Teknis yang punya tupoksi memberikan bantuan teknis, tinggal melihat nih dampak-dampaknya. Oh, bagian saya mau tahu di Provinsi Anu, Kabupaten Anu, ada nggak orang yang dilatih mengenai pemupukan kelapa sawit? Ada, Pak. Ini data seret. Berarti kalau sudah dilatih, berarti database-nya sudah ada di Kementerian Pertanian, sudah ada. Berarti mereka sudah punya skill untuk melakukan pemupukan. Lalu Dirjen, anggaplah Dirjen Sarana Prasarana Pertanian melalui Dr. Bob mengirimkan bantuan pupuk, udah ada CPCL-nya langsung. Jadi di data ini makanya saya sebut sistem informasi. Kita punya Direktur Jenderal Teknis itu peternakan, tanaman pangan, hortikultura, dan sarana prasarana pertanian. Ini mereka tujuannya teknis. Kalau badan, jasa yang dijual. Karena badan pengembangan jasa peningkatan SDM melalui pelatihan. Ada badan litbang jasa mengenai penelitian pengembangan. Kalau kita bagaimana melakukan pengawalan pengembangan kapasitas melalui pelatihan dan pengawalan di lapangan. Nah, itu dampak akhirnya. Jadi kalau ini bisa, satu data untuk CPCL, untuk melihat keragaan mapping kapasitas insan pertanian di Indonesia, ya. Lalu universitas kalau ingin mau kerjasama, tinggal buka database itu, mau yang mana mainnya. Apakah mau main di sini, apa mainnya? Karena itu jadi CPCL juga kan. Yep. Mau cari orang data apapun ada di sana pasti. Karena pasti judul pelatihan akan mengisyaratkan jenis usaha teman-teman yang datang kemari. Nah, selanjutnya akhirnya tentunya kalau bisa, tapi ya saya nggak tahu ini apa bisa kita akomodir bersama, berapa sih peningkatan ekonomi mereka itu. Nah, sebenarnya tujuannya begitu. Pak, kemarin saya modal 100 juta, Pak. Setelah Bapak latih jadi 300 juta. Wah, itu kalau bisa dapat itu tuh luar biasa. Sejauh apa yang bisa akomodir, mungkin saya yakin nanti ke depannya ke sana. Kalau itu pasti e-government-nya udah keren banget, karena semua DIPA kita pasti basisnya tinggal itu aja. Itu Pak, makasih. Baik, untuk manfaat untuk perguruan tinggi sendiri yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan melalui inovasi dan membangun kolaborasi bersama mitra yang mengikut sertakan mahasiswa untuk ketercapaian beberapa IKU perguruan tinggi. Nah, IKU yang dimaksud adalah IKU 1 yaitu lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak, IKU 2 mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus, IKU 3 dosen yang berkegiatan di luar kampus, IKU 4 praktisi mengajar di dalam kampus, IKU 5 hasil kerja dosen digunakan masyarakat, IKU 7 kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Demikianlah presentasi dari kami, tim pengusul perguruan tinggi Universitas Bandar Lampung serta mitra Balai Pelatihan Pertanian Lampung. Semoga mendapatkan masukan, mendapatkan sambutan yang baik dari para reviewer. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.